Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin dan selamat hari raya Nyepi buat saudara-saudariku yang merayakannya. Salam namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Gregorius Tules Supriyadi, nama panggilan Prima, Fakultas S1 Pariwisata, kelas A, nomor induk mahasiswa 24341024, nomor absen 24. Terima kasih, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kesempatan di video ini, saya akan memaparkan materi yang dimana sudah dijelaskan beberapa dekade terakhir ini berkaitan yang bab pertama, glosarium pariwisata. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana glosarium pariwisata. Poin penting yang saya dapat dari materi ini adalah lingkup pengembangan kepariwisataan. Teman-teman yang saya banggakan, lingkungan pembangunan kepariwisataan di sini yaitu bagaimana pembangunan yang berhubungannya dengan pariwisata, dan pembangunan ini seperti hotel, restoran sangat meningkat, khususnya di daerah pariwisata yang ada di Indonesia, termasuk di Bali itu tersendiri, karena Bali adalah penyumbang pariwisata terbesar di Indonesia. Baik, beberapa destinasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan fasilitas umum. Destinasi pariwisata yang ada di Bali seperti adanya Desa Belimbing Sari, Tenganan, dan masih banyak lagi. Fasilitasnya umum, hotel, restoran, villa, dan homestay. Hotel dibagi menjadi 3, hotel bintang 3, 4, dan 5. Sistem kepariwisataan, contohnya wisatawan, pihak yang melakukan pariwisata untuk kegiatan refreshing maupun bisnis. Prasaran kepariwisataan, contohnya objek dan daya tarik wisata yang meminati para pengunjung, contohnya di Bali. Jenis wisatawan ada 2, domestik dan internasional. Kalau domestik tersendiri berasal dari negara kita sendiri, masyarakat lokal Indonesia, dan mancanegaranya itu wisatawan asing yang mengunjung di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Pentingnya materi pertama ini atau di bab 1 ini, yaitu kita mengetahui bagaimana perkembangan lingkungan pariwisata yang ada di Bali sampai saat ini maupun yang ada di Indonesia. Materi yang kedua adalah kebijakan perdagangan jasa pariwisata Indonesia sampai saat ini. Perdagangan pariwisata, poinnya pengelolaan kebijakan perundang-undangan pariwisata. Perundang-undangan saat ini ada kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal. Contohnya di Bali sampai saat ini sudah semakin menurun para pengunjung, sudah semakin menurun daya minat karena ada peraturan baru. Ini dampak bagi seluruh masyarakat Bali, dampak terhadap ekonomi, dampak juga terhadap perkembangan masyarakat yang bekerja di dalam bidang pariwisata.
perkembangan mewujudkan perdagangan jasa pariwisata. Ini sangatlah penting perkembangan untuk di dunia pariwisata ini. Pentingnya belajar di materi yang bab 2 ini adalah kita tahu bagaimana perdagangan pariwisata di Indonesia maupun internasional. Sangat penting bagi kami mempelajari materi yang kedua ini tentang kebijakan perdagangan jasa pariwisata. Materi yang ketiga adalah hukum bisnis pariwisata. Poin yang saya ambil karakteristik bisnis kepariwisataan. Poin yang kedua, mempertimbangkan aspek hukum dalam kegiatan bisnis pariwisata. Yang pertama, peta hukum bisnis pariwisata. Yang kedua, atau B, tradisi hukum dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga, hukum dalam kegiatan bisnis. Bisnis pariwisata, contohnya kemarin adalah MAIS G20 yang melakukan kegiatannya di Bali. Berbagai banyak negara yang datang. Hukum bisnis pariwisata, ada hukum bisnis, ada hukum pariwisata. C, hukum bisnis pariwisata di Indonesia. Poin yang saya ambil, settingan peraturan perundang-undangan untuk bisnis pariwisata. Ada berbagai hukum settingan yang terjadi di dunia pariwisata. Bisnis pariwisata. Ada berbagai perundang-undangan settingan di dalamnya. Jenis usaha pariwisata, travel agent. Pentingnya bagi saya hukum bisnis ini agar tahu bagaimana dan seperti apa perkembangan hukum di pariwisata itu tersendiri, dan sangat manfaat bagi saya untuk memahami materi hukum bisnis pariwisata di bab 3 ini. Yang keempat, adanya mengenal hukum internasional dan kaitannya dengan pariwisata. Hukum internasional sampai saat ini ada terjadi konflik. Bagaimana menyelesaikan itu? Nah, hukum perdagangan pariwisata menurut Gates adalah bagian ruang lingkup persetujuan. Ruang lingkup persetujuan perdagangan jasa pariwisata